Santapan Harian Selasa 21 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami akan masuk di dalam perenungan firman-Mu. Tolonglah kami ya Kristus, untuk mampu mengerti dan memahami setiap makna dan pesan dari firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Amos 1 ayat 1-8. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu adalah Allah yang Maha Adil. Ia mengampuni orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Di sisi lain, Allah menyatakan keadilannya kepada orang yang berbalik dari ketetapannya. Ini pesan yang disampaikan Nabi Amos kepada Israel dan Yehuda saat itu. Nabi Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Ia bernubuat pada masa pemerintahan Uzia, Raja Yehuda dan Yerobeam II, Raja Israel, yaitu masa ketika kedua kerajaan itu mengalami kejayaan. Pada masa itu terjadi penyembahan berhala, kebejatan moral, korupsi, dan penindasan terhadap rakyat miskin.
Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman, namun sekaligus juga kabar keselamatan kepada kerajaan Israel. Amos memulai nubuatannya dengan menyatakan Tuhan yang ada dalam kemarahannya yang digambarkan laksana singa yang mengaum. Auman Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Allah menyatakan penghukuman kepada Damsyik dan Gaza atas 4 perbuatan jahatnya. Penyebutan jumlah perbuatan jahat tersebut adalah ungkapan metaforis untuk menunjukkan betapa beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Menarik untuk kita melihat alasan yang membuat bangsa-bangsa itu dihukum. Semua alasan tersebut berkaitan dengan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap tetangga kerajaan di sekitar mereka. Tuhan adalah Allah yang Maha Adil. Maka wajarlah bila Tuhan bereaksi amat keras terhadap ketidakadilan. Tuhan adalah Allah yang menyatakan kasih serta keadilan kepada semua orang dan atas seluruh bangsa di dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dan terluput dari tindakan keadilannya atas dosa ketidakadilan yang telah dilakukan. Karena itu, jika dalam hidup kita sehari-hari, di dalam lingkungan kerja, keluarga, dan pergaulan, kita melakukan ketidakadilan kepada sesama kita manusia, maka segeralah bertobat. Tinggalkanlah kejahatan itu dan berbaliklah kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam terang Roh Kudus-Mu, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat, dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Kristus, Putra-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami memohon. Amin.